saya hormati Ibu Siti Hoiriha SIMA selaku dosen pengampu mata kuliah hukum pemerintah daerah, serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya, Muhammad Galuh Nabida, dengan NPM 241201149, akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul Peraturan Daerah. Selamat menyaksikan. Sebelum kita mulai, coba jawab pertanyaan sederhana ini. Pernahkah kamu membayar pajak kendaraan, melihat truk sampah mengangkut limbah rumah tanggamu, atau mengurus izin usaha di kantor dinas? Semua itu bukan terjadi begitu saja, tapi ada aturan yang menggerakkannya. Namanya peraturan daerah. Perda bukan hukum yang jatuh dari langit. Ia lahir dari kebutuhan nyata masyarakat, dibentuk oleh wakil rakyat dan berlaku untuk kepentingan kita bersama. Jadi, apa sebenarnya perda itu? Mari kita mulai dari dasarnya. 1. Apa itu peraturan daerah? Kita sudah tahu perda itu nyata dalam hidup kita, tetapi secara hukum, apa definisinya? Peraturan daerah atau perda adalah aturan hukum yang dibuat oleh DPRD bersama kepala daerah untuk mengatur kehidupan di suatu wilayah dalam kerangka otonomi daerah. Landasan hukumnya, yang pertama ada Undang-Undang 1945 pasal 18 ayat 6. Pemerintah daerah berhak menetapkan perda untuk menjalankan otonomi. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Tata Cara Membentuk Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Kewenangan Pemerintahan Daerah. Analogi mudahnya, kalau Undang-Undang 1945 adalah konstitusi negara, maka perda adalah konstitusi daerah. Aturan yang paling terasa dalam kehidupan sehari-hari warga di suatu wilayah. Kalau perda ada di mana-mana, lalu ada berapa jenisnya? 2. Jenis perda. Perda dibuat oleh DPRD bersama kepala daerah, tapi daerah punya banyak tingkatan. Lalu siapa yang bertanggung jawab? Di Indonesia, perda itu memiliki 3 tingkatan yang saling melengkapi. Yang pertama, perda provinsi. Ini dibuat oleh DPRD provinsi dengan gubernur, lalu berlaku untuk seluruh kabupaten kota di provinsi tersebut. Maka harus selaras dengan yang di atasnya. Yang kedua ada perda kabupaten kota. Dibuat oleh DPRD kabupaten kota dengan bupati atau wali kota, berlaku hanya di wilayah kabupaten kota tersebut. Harus selaras dengan yang peraturan di atasnya. Yang terakhir, peraturan desa. Dibuat oleh BPD dan kepala desa, berlaku hanya di wilayah desa tersebut. Ketiganya tidak boleh saling bertentangan. Perda di bawah harus selalu selaras dengan perda di atasnya. Maka aturan tidak boleh saling bertentangan ini ada dasarnya, yaitu hierarki hukum. Di mana posisi perda? 3. Hierarki hukum. Ada 3 tingkatan perda, tapi perda sendiri ada dalam sistem hukum yang lebih besar. Lalu di mana posisinya? Berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, urutan peraturan di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang 1945, kedua TAP MPR, ketiga Undang-Undang atau Perpu, keempat peraturan pemerintah, kelima peraturan presiden, keenam peraturan daerah provinsi, dan ketujuh adalah peraturan daerah kabupaten atau kota. Maka perda provinsi dan perda kabupaten kota ini adalah yang paling rendah. Maka hukum yang lebih tinggi mengalahkan hukum yang lebih rendah. Jika sebuah perda bertentangan dengan undang-undang di atasnya, perda itu bisa dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Kita tahu posisi perda, tetapi apa saja yang boleh diatur di dalamnya? 4. Apa yang boleh diatur dalam perda? Perda ada di urutan ke-6 dan ke-7. Artinya ruangnya terbatas. Tapi justru disitulah ia paling dekat dengan kehidupan nyata kita. Berdasarkan pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, perda boleh mengatur 1. Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan. 2. Penjabaran aturan nasional yang disesuaikan dengan kondisi daerah. 3. Hal-hal khusus yang hanya relevan di daerah tersebut. Intinya, perda lahir karena setiap daerah punya karakter unik, yaitu kondisi geografi, sosial, dan ekonomi yang berbeda-beda. Kekhasan itulah yang mendorong lahirnya perda yang berbeda-beda di tiap daerah. Contoh tema yang umum diatur lewat perda, isu daerah. Contoh perdanya tata ruang wilayah, perda RT RW, pengelolaan lingkungan, perda lingkungan hidup, ketenaga kerjaan, perizinan usaha, pengelolaan sampah, pajak dan retribusi daerah. Materinya sekarang sudah ada. Lalu bagaimana sebuah perda itu bisa benar-benar lahir? 5. Bagaimana perda itu lahir?
Kita tahu apa yang boleh diatur oleh perda. Sekarang bagaimana prosesnya dari nol hingga perda itu sah berlaku. Terdapat dua jalur lahirnya sebuah perda. Yang pertama yaitu inisiatif pemerintah daerah. Melalui dinas terkait menyusun draft ranperda, lalu Biro Hukum mengharmonisasi dengan aturan yang ada, lalu ranperda disampaikan kepada DPRD, lalu pembahasan bersama DPRD ditambah fasilitasi Kemenkumham, lalu persetujuan bersama dalam rapat paripurna DPRD, lalu pengesahan kepala daerah dan pengundangan. Lalu yang kedua adalah jalur inisiatif DPRD atau hak inisiatif. Melalui usulan dari anggota atau komisi DPRD, lalu penyusunan oleh Badan Pembentukan Perda atau Bapemperda, lalu penyusunan naskah akademik, lalu pembahasan bersama pemerintah daerah, lalu persetujuan bersama, pengesahan, dan pengundangan. Dari kedua jalur ini, ada satu dokumen wajib yang tidak bisa dilewatkan, yaitu naskah akademik. Inilah yang membuat perda bukan sekedar opini, melainkan kebijakan berbasis bukti. Lalu naskah akademik itu apa? Nah, dan mengapa ia begitu penting? 6. Naskah akademik. Di kedua jalur tadi, ada satu syarat wajib sebelum ranperda bisa dibahas. Naskah akademik. Naskah akademik adalah dokumen kajian ilmiah dan hukum yang menjadi fondasi sebuah ranperda. Tanpa ini, perda hanya akan jadi aturan yang lahir dari asumsi, bukan dari fakta. Komponen pertanyaan yang dijawab yaitu latar belakang. Mengapa perlu ada perda ini? Kajian teoritis, apa teori ilmu hukum yang mendasarinya? Evaluasi hukum, aturan apa yang sudah ada sebelumnya? Landasan filosofis, nilai apa yang ini junjung? Landasan sosiologis, apa kebutuhan nyata masyarakat? Landasan yuridis, apa dasar hukum kewenangannya? Jangkauan norma, apa yang akan diatur dan seberapa luas. Singkatnya, naskah akademik memastikan bahwa setiap perda punya alasan yang kuat, bukan sekedar keinginan politik. Naskah akademik ini dibuat oleh para ahli, tapi perda bukan milik ahli saja, ia milik semua orang, maka siapapun berhak terlibat. 7. Suara rakyat dalam perda. Naskah akademik memastikan perda berbasis ilmu, tapi ada satu hal yang tak bisa digantikan riset manapun, yaitu suara langsung masyarakat. Berdasarkan putusan MK nomor 91/PUU/2020 dan Undang-Undang nomor 13 tahun 2022, pembentukan perda wajib menerapkan partisipasi bermakna. Ini bukan sekedar formalitas. Artinya, masyarakat itu punya hak untuk didengar, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya, dan hak untuk mendapatkan penjelasan jika usulannya tidak diakomodasi. Lalu bagaimana cara warga itu bisa terlibat? Jalur caranya, rapat dengar pendapat RDP hadir langsung di gedung DPRD. Konsultasi publik digelar sebelum ranperda disahkan. Masukan tertulis dikirim ke sekretariat DPRD atau Biro Hukum, portal JDIH digital, akses dan unduh ranperda secara online. Fakta yang menarik adalah keterlibatan publik ini bukan sekadar syarat administratif. Perda ini lahir tanpa partisipasi bermakna bisa digugat dan bisa dinyatakan cacat oleh pengadilan. Maka masyarakat sudah bisa terlibat. Tapi setelah perda lahir, siapa yang memastikan perda itu tidak bisa melanggar hukum yang lebih tinggi? 8. Pengawasan. Partisipasi masyarakat memberi legitimasi. Tetapi legitimasi saja belum cukup. Perda juga harus sah secara hukum. Lalu siapa yang mengawalnya? Pasca putusan MK nomor 137/PUU/2015, mekanisme pengawasan perda berubah secara fundamental. Dulu, yang membatalkan perda itu Mendagri atau gubernur. Sekarang hanya Mahkamah Agung. Dulu jenis pengawasannya itu eksekutif review atau sepihak. Sekarang judicial review lewat pengadilan. Artinya, perda kini lebih terlindungi dari pembatalan yang bersifat politis, namun tetap bisa diuji jika benar-benar bermasalah secara hukum. Lalu pengawasan yang berlapis ini dalam proses pembentukan, yang pertama ada Biro Hukum Daerah, yaitu mengharmonisasi ranperda sebelum disahkan. Kedua, Kanwil Kemenkumham. Ini memastikan kesesuaian dengan hukum nasional. 3. Kepala Daerah tingkat atas, yaitu mengevaluasi perda kabupaten atau kota. Keempat, Mahkamah Agung.
Ini uji materi jika dinilai bertentangan dengan undang-undang. Lalu sistem pengawasannya sudah berlapis, tetapi tidak semua perda lahir sempurna. Ada juga yang justru bermasalah. 9. Perda yang bermasalah. Kita sudah memahami proses idealnya, tetapi objektivitas mengharuskan kita melihat sisi lain, bahwa tidak semua perda itu lahir dengan benar. Perda yang bermasalah dapat dikelompokkan dalam beberapa jenis. Yang pertama, perda diskriminatif. Apa itu? Yaitu membatasi hak kelompok tertentu tanpa dasar yang sah, maka melanggar HAM dan Undang-Undang 1945. 2. Perda pungutan liar, retribusi tanpa dasar yang kuat, itu memberatkan masyarakat, merugikan ekonomi rakyat. 3. Perda penghambat investasi, persyaratan berlebihan yang memperlambat perizinan, iklim usaha terganggu. 4. Perda tumpang tindih, mengatur hal yang sudah diatur undang-undang tanpa sinkronisasi, konflik norma hukum. Pelajarannya adalah, inilah mengapa proses yang benar itu tidak bisa dipotong. Naskah akademik yang kuat, partisipasi publik yang bermakna, dan harmonisasi hukum yang ketat adalah tameng agar perda ini lahir benar-benar melindungi, bukan merugikan masyarakat. Untuk mencegah perda bermasalah, kuncinya adalah transparansi. Di era digital ini, akses informasi hukum semakin mudah. 10. Perda di era digital. Perda yang bermasalah bisa diminimalisir jika masyarakat mudah mengakses, mengawasi, dan memberi masukan. Di era digital ini, bukan lagi hambatan. Setiap daerah kini memiliki jaringan dokumentasi dan informasi hukum atau JDIH yang bisa diakses siapa saja secara gratis. Ini berisi seluruh perda, peraturan gubernur, hingga dokumen perda yang sedang dibahas. Selain itu, inovasi digital juga terus berkembang. Perda, e-perda, proses pembentukan perda dari draft hingga pengundangan dilakukan secara digital. SIPD, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, yang membantu mensinkronisasi perencanaan antar daerah. Partisipasi digital, yaitu masyarakat bisa memberi masukan dalam perda secara online tanpa harus datang secara langsung. Artinya, warga kini tidak perlu datang ke kantor untuk mengakui hak dan kewajibannya. Cukup buka portal JDIH dari genggaman. Penutup, perda bukan sekedar dokumen hukum yang disimpan di rak kantor pemerintah. Ia adalah wujud nyata dan demokrasi di tingkat paling dekat dengan kehidupan kita. Setiap warga yang memahami perda memiliki kekuatan untuk mengawasi, menguji, dan bahkan mendorong lahirnya aturan yang lebih baik. Hukum yang baik lahir dari masyarakat yang peduli. Terima kasih sudah menonton. Jika terdapat salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.